Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni pada materi biografi, karya-karya, dan filsafat Islam Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa merupakan perkumpulan, kalau sekarang itu mungkin paguyuban gitu ya. Ikhwanus Sofa adalah salah satu organisasi, jadi ormas yang didirikan oleh sekelompok yang terdiri dari para filosof. Jadi para tokoh terkait dengan filosofi itu mendirikan organisasi namanya Ikhwan al-Safa. Pengkajian Ikhwan al-Safa ini yaitu pada bidang dakwah dan pendidikan. Kemunculan Ikhwan al-Safa ini yaitu setelah wafatnya Al-Farabi. Al-Farabi merupakan tokoh filsafat Islam sebelumnya ini ya. Oke, lanjut. Ikhwanus Sofa bisa kita artikan sebagai persaudaraan kemurnian. Jadi kemurnian itu tidak ada unsur apapun. Organisasi ini dikatakan sebagai organisasi yang aneh. Aneh itu agak melenceng pada saat itu ya. Kalau sekarang banyak ya, yang namanya ormas itu banyak. Tapi kalau zaman dahulu ini agak aneh. Kemudian juga misterius. Misterius seperti misteri penuh dengan tanda tanya. Oke, lanjut. Nama lengkapnya adalah Ikhwan al-Safa wa Kullan al-Wafa wa alham wa aban al-Majd. Jadi nama tersebut nama lengkapnya yang diusulkan mereka untuk mereka sandang sebagai termasuk dalam bab merpati berkalung. Bahasa merpati berkalung ini penuh dengan sastra ya. Dan Halilah Wadimah ini nama buku karangannya. Dan buku yang sangat mereka hormati, itu buku-buku yang mereka anggap sebagai buku-buku petunjuk yang pedoman utamanya. Oke, lanjut. Yang paling penting ini pemikiran Ikhwan as-Safa diantaranya terkait dengan pendidikan agama dan filsafat. Terkait dengan ilmu, apa sih teori ilmu menurut Ikhwan as-Safa? Yang pertama, klarifikasi ilmu itu ada 3, ada matematika, fisika, dan metafisika. Ilmu itu terbagi pada 3. Kalau metafisika terbagi dari 2, ada psikorasionalisme dan teologi. Apa sih psikorasionalisme? Rasio ya. Psikologi, rasionalisme, dan teologi terkait ketuhanan. Teologi yang dikaji yaitu terkait dengan keyakinan dan atau akidah Ikhwan as-Safa. Jadi ilmu-ilmu dalam ketuhanan. Di antaranya ada persahabatan, bagaimana norma-norma persahabatan, akhlaknya, saling menghormati, keimanan antara manusia dengan Allah, hukum Allah, kenabian, apa sih yang dilakukan Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi ini dikaji, dakwah, bagaimana pengembangan agama Islam, kemudian ruhani, ruhnya manusia bagaimana yang baik, tata negara, sudah masuk ke politik, struktur alam, dan magis. Oke, lanjut. Konsep pendidikan Ikhwan as-Safa. Yang pertama, tata cara mendapatkan ilmu. Di antaranya ada 3. Melalui panca indera, melalui akal prima atau berpikir murni, dan terakhir melalui inisiasi. Apa sih yang dimaksud dengan panca indera? Panca indera adalah ya seperti mata, hidung, ini ya, telinga, ini panca indera. Panca indera memperoleh pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang mudah ditangkap oleh panca indera, dan yang kita ketahui hanya perubahan-perubahan ruang dan waktu. Oke. Sedangkan akal maksudnya adalah akal murni juga harus dibantu oleh indera. Jadi akal ini tidak akan bisa melihat tembok tanpa ada bantuan indera. Ini sepakat sekali saya. Ini di beberapa kajian teori yang lain juga seperti itu, seperti psikologi umum ada juga namanya persepsi sensasi itu ya. Di dalam persepsi ada sensasi, ada atensi, ada interpretasi. Oke, lanjut. Kemudian melalui inisiasi maksudnya adalah berkaitan erat dengan doktrin esoteris Ikhwan as-Safa. Oke. Siapakah guru itu? Guru yang baik adalah dikenal dengan ashab al-namus. Mereka itu adalah mu'alim. Orang guru itu yang baik adalah, yang ideal adalah orang yang alim, ustadz dan mu'adzib. Terkait agama,
Nah, tokoh yang Sufai adalah Muslim, namun mereka memiliki interpretasi sendiri mengenai agama pada umumnya tentang Islam pada khususnya. Mereka berupaya dengan dibantu Islam dan filsafat Yunani untuk menanamkan doktrin spiritual yang dapat menggantikan agama-agama historis yang pada waktu itu saat tidak sama. Oke. Pandangan Ikhwanus Shafaa terkait dengan filsafat ini ya, berpikir ya. Beliau yakin bahwa tak ada pertentangan yang serius antara filsafat dan agama. Jadi keduanya saling berhubungan. Targetnya antara filsafat dan agama yaitu meniru Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Apa sih ranah kita? Ini menurut Ikhwanus Shafaa. Karya-karya yang menarik dari Ikhwanus Shafaa banyak sekali ya karyanya. Ensiklopedia Rasail Ikhwan As-Shafaa. Rasail ini terdiri dari 51 riwayat yang dilengkapi dengan ikhtisar di bagian akhirnya, ringkasan ya. Ensiklopedia terbagi pada beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari 14 risalah matematika tentang angka. Angka dianggap alat penting untuk mengkaji filsafat. Menarik ya, jadi antara matematika dengan keilmuan ini kan sebenarnya berlawanan menurut saya, tapi kalau dalam Ikhwanus Shafaa ini adalah berkaitan ya. Nah, bagian-bagian dari kelompok pertama ini ada pendahuluan, geometri, astronomi, musik, geografi, proporsi harmonik, seni-seni teoretik dan praktik. Kemudian kelompok kedua terdiri dari kelompok kedua terdiri dari 17 risalah, yaitu terkait dengan fisik dan material. Kemudian kelompok ketiga terdiri dari 10 risalah. 10 risalah yaitu psikologi rasional, membahas terkait dengan intelektual itu sendiri, hal-hal yang intelijensitas, cinta dan sebagainya, ini masuk ke dalam psikologi ya. Kelompok yang ketiga, sudah. Yang keempat yaitu terdiri dari 14 risalah, yaitu cara mengenal Tuhan, akidah, pandangan hidup, sifat hukum ilahi, kenabian, tindakan dan lain sebagainya. Ini ya, ini dikaji dalam yang keempat. Oke, terima kasih. Itu dulu review saya terkait dengan Ikhwan As-Shafaa. Ada kurang lebihnya maaf, ada pertanyaan, kritik dan saran, cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.